ilmu hakikat yang semestinya membuat dia makin cinta, makin dekat kepada Allah, makin rajin untuk taat beribadah kepada Allah, justru ilmu hakikat ini membuat dia malas. Ada yang kada bersembahyangan lagi, kada berpuasaan lagi, kada berzakat lagi. Nah, ini bukan salah ilmunya, tapi karena dia mempelajari ilmu itu belum cukup syaratnya, belum mantap pondasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil khabir, as-sami'il basir, al-aliyyil kabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nazir, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil asir. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai dan kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, keluarga beliau, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, kitab yang akan kita baca ini adalah kitab yang bernama Mau'izatul Mu'minin, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Kitab ini dimulai dengan pembahasan mengenai ilmu dan seterusnya yang diperlukan oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Kitabul Ilmi, kitab mengenai ilmu. Fadilatul ilmi, kemuliaan daripada ilmu. Para ulama bermacam-macam mentakrifkan atau mendefinisikan apa itu artinya ilmu. Lebih 10 pendapat ulama. Di antaranya, ilmu itu artinya adalah i'tikadus syai' ala ma huwa bih, meyakini sesuatu atas sebenarnya. Nah, itulah ilmu. Apabila kita meyakini sesuatu dan itu memang benar, maka itu disebut ilmu. Satu keyakinan di dalam hati kita terhadap sesuatu dan itu memang sesuatu, memang itu benar, maka itu dinamakan ilmu. Nah, ilmu ini oleh para ulama kita ada yang disebut dengan al-ilmul mahmud, ilmu yang terpuji. Ada yang disebut dengan al-ilmul madhmum, ilmu yang tercela.
Nah, apabila ada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang kelebihan, kemuliaan ilmu, kemuliaan, keutamaan ilmu, maka tentu yang dimaksud itu adalah ilmu yang al-mahmud, yang terpuji. Artinya, tidaklah semua ilmu, tidaklah semua pengetahuan itu terpuji. Ada ilmu yang dicela, yang apabila kita mempelajari ilmu yang dicela itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu yang terpuji itu ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu-ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Ilmu-ilmu yang membuat kita semakin cinta kepada Allah. Ilmu tentang halal haram, ilmu tentang sahnya ibadah kita, ilmu bagaimana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah. Nah, ilmu-ilmu semacam itulah ilmu yang terpuji. Ilmu yang kita mempelajarinya, kita dapat pahala dari Allah. Ilmu yang kita menelaahnya, membahasnya, mendengarinya, dapat pahala dari Allah. Apapun nama ilmu itu, nama ilmu kada jadi masalah. Nama ilmu tidak jadi masalah. Pokoknya setiap pengetahuan yang membuat kita ini dekat kepada Allah, yang membuat kita makin cinta, makin takut kepada Allah, maka itulah ilmu yang terpuji, ilmu yang kita diperintahkan untuk selalu memperbanyaknya, untuk selalu menuntutnya dari buayan sampai liang lahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kadang-kadang sebuah ilmu sebenarnya terpuji, tetapi karena ilmu itu diberikan kepada yang bukan berhak, maka ilmu itu menjadi rusak. Ilmu itu bukan bermanfaat, tetapi menjadi racun. Nah, sebenarnya ilmunya itu baik, ilmunya ini terpuji, tapi karena diberikan kepada orang-orang yang belum berhak untuk menerima ilmu itu, maka ilmu ini akan jadi racun bagi orang-orang yang menerimanya. Sama halnya dengan obat. Obat itu adalah baik. Cuma kalau obat itu diberikan kepada yang bukan, yang mesti meminumnya, maka obat itu bukan bermanfaat, tapi justru menjadi racun kepada seseorang. Seperti ilmu tentang Allah, atau yang lazim disebut dengan ilmu hakikat. Ini sesuatu ilmu yang sangat agung, sangat mulia. Tetapi kalau ilmu hakikat ini diberikan kepada orang-orang yang belum punya pondasi kuat, kepada orang-orang yang masih banyak mempunyai kewajiban ilmu-ilmu, menuntut ilmu yang di bawahnya, maka ilmu hakikat ini bukan mendekatkan dia kepada Allah, justru membuat dia semakin jauh dengan Allah. Bukan membuat dia rajin beribadah, tapi justru membuat dia malas untuk beribadah. Nah, ilmu yang terpuji ini pun apabila diberikan kepada yang bukan ahlinya, bukan berhak, maka dia akan berubah menjadi sum al-qatil, racun yang membunuh seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan belajar ilmu hakikat, karena yang belajar ini belum mampu menerimanya, belum cukup syarat untuk menerimanya. Ilmu hakikat yang semestinya membuat dia makin cinta, makin dekat kepada Allah, makin rajin untuk taat beribadah kepada Allah, justru ilmu hakikat ini membuat dia malas. Ada yang kada bersembahyangan lagi,
kada bebuasaan lagi, kada berzakat lagi. Nah, ini bukan salah ilmunya, tapi karena dia mempelajari ilmu itu belum cukup syaratnya, belum mantap pondasinya. Nah, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang sempurna ilmu hakikatnya. Justru beliau makin rajin beribadah kepada Allah. Beliau makin suka untuk berbuat taat kepada Allah. Itu membuktikan bahwa beliau mempunyai satu ilmu, yang mana ilmu itu mendorong beliau untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fadilatul ilmi, kemuliaan ilmu, syawahiduhu minal Qur'an ayatun katsirah minha qauluhu azza wa jalla syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Dalil-dalil tentang ilmu dari Al-Quran sangat banyak ayatnya yang menunjukkan mulianya itu ilmu dan orang-orang yang diberi Allah ilmu itu. Di antaranya syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah telah menyaksikan. Allah telah menyaksikan. Arti menyaksikan itu mengetahui dan mengabarkan. Nah, mengetahui dan mengabarkan. Itu pengertian saksi. Allah telah menyaksikan, Allah bersaksi, Allah mengetahui dan memberitakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan malaikat pun menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hal keadaan Allah berdiri dengan adil. Anzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bil malaikati wa sallasa bi ahlil ilmi. Maka tengoklah bagaimana Allah memulai dengan dirinya. Kemudian nomor 2 malaikat. Yang nomor 3 ahlil ilmu, orang-orang yang berilmu. Jadi yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah sendiri, dan malaikat, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Wa nahika bihadza syarafa wa fadla, dan cukuplah engkau dengan ini suatu kemuliaan dan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang-orang yang berilmu itu disebut Allah sebagai orang-orang yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Para ahli tafsir menafsirkan yarfa'ullahul mu'min ala man laysa bimu'min wal alim ala man laysa bi'alim fis sawab fil akhirah wa fil karamah fid dunya. Allah meninggikan derajat orang yang beriman atas yang tidak beriman.
Dan Allah meninggikan derajat orang yang diberi ilmu atas orang yang tidak diberi ilmu. Baik urusan pahala itu di akhirat maupun kemuliaan di dalam dunia. Jadi orang mukmin dengan orang yang bukan mukmin itu mesti diutamakan yang mukmin, mesti dimuliakan lebih daripada orang yang bukan beriman. Baik di dunia apalagi di akhirat. Ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang yang tidak beriman. Mana yang kita muliakan, mana yang kita tinggikan derajatnya. Tentu orang yang beriman lebih kita muliakan daripada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak menyamakan kedudukan derajat orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Dan Allah meninggikan derajat orang yang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu mesti ditinggikan derajatnya dari orang yang tidak berilmu. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau menjadikan orang-orang yang berilmu itu duduk di depan beliau. Walaupun mereka itu muda, walaupun mereka itu anum, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an yang sangat muda, tapi di majlis Sayyidina Umar itu dimajukan daripada yang lain yang lebih tua. Karena apa? Karena ilmunya. Karena Allah memang demikian. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu dari derajat orang yang beriman biasa dengan beberapa derajat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ibnu Abbas mengatakan ada 700 derajat lebih orang yang berilmu daripada orang yang beriman yang biasa. Baik urusan apapun, apalagi di akhirat, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang berilmu itu 700 derajat lebih daripada orang yang beriman biasa. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah azza wa jalla, dan firman Allah, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan wahai Rasul, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Kada mau sama. Kemuliaan yang diberikan Allah kada sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Pahala satu ibadah tidak sama Allah berikan kepada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini sembahyang 2 rakaat orang biasa, ini sembahyang 2 rakaat tapi orang berilmu, Allah kada akan menyamakan ganjaran keduanya. Orang yang berilmu itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut daripada hamba-hamba Allah itu ialah ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Artinya apa? Yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Nah, kalau orang kada berilmu pasti kada akan takut kepada Allah. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan takut kepada Allah karena dia tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berilmunya tahu bahwa Allah itu maha mengawasi,
Allah Maha mengawasi. Dimanapun kita berada, satu kalimat apapun yang kita ucapkan akan diperhitungkan oleh Allah. Apabila kalimat itu bagus, ganjarannya adalah pahala. Nah, apabila kalimat itu tidak bagus, ganjarannya adalah azab. Nah, itu orang berilmu yang tahu. Makanya yang hanya takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak punya ilmu kada akan takut kepada Allah. Nah, nanti yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu yang mengenai tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semua ilmu. Orang yang ahli fikih, ilmu fikih dipuji mempelajarinya, tapi itu tidak akan membuat takut kepada Allah. Yang bisa membuat takut kita kepada Allah apabila kita mempelajari ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ta'ala walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jikalau mereka itu menyerahkan perkara kepada Rasul atau kepada orang-orang yang berilmu dari mereka, niscaya mengetahui akan perkara itu orang-orang yang mampu memahami akan perkara itu daripada mereka. Radda hukmahu, Allah menyerahkan hukum satu perkara fil waqa'i pada kejadian-kejadian ila istimbatihim kepada istimbat para ulama wa alhaqa rutbatahum, Allah menghubungkan martabat para ulama bi rutbatil anbiya dengan martabat para nabi bi kasfi hukmillahi ta'ala pada membuka hukum Allah. Ujar Tuhan, kalau kalian tidak mengetahui sesuatu masalah, bagaimana hukumnya, bagaimana mestinya, serahkan kepada Rasul. Tanyakan kepada Rasul, apakah ini boleh atau tidak boleh. Atau kepada para ulama. Nah, jadi Allah menyerahkan sesuatu perkara agar ditanyakan kepada para ulama. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana ulama itu membawa amanah dari Allah sebagai orang yang dipercaya Allah untuk menjelaskan sesuatu hukum perkara kepada mereka-mereka yang tidak mengetahuinya. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Wa ammal akhbar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis-hadis bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusyda. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengan dia itu baik, Allah berikan dia pemahaman pada agama dan Allah beri ilham kepadanya petunjuknya. Apabila Allah menghendaki orang ini baik, Allah bukakan hati orang itu untuk belajar agama. Dan Allah beri petunjuk, Allah beri ilham kepada orang itu. Nah, jadi pahamannya apa? Apabila Allah tidak menghendaki orang ini baik, Allah tidak akan buka hatinya untuk belajar agama. Dan Allah tidak akan beri ilham kepadanya petunjuk. Jadi bila mana kita ada terbuka hati, hendak belajar agama, hendak memaham hukum-hukum Allah, nah, berarti kita ini dikehendaki Allah baik. Arti dikehendaki Allah baik itu artinya Allah menghendaki kita ini min ahlil jannah,
ahli surga. Apabila orang itu dikehendaki Allah sebagai ahli neraka, Allah tutup hatinya untuk belajar ilmu agama, walaupun rumahnya, kediamannya sangat dekat dengan orang belajar agama. Betatai lawan guru rumah, betatai lawan ustadz rumah, tapi hatinya kada terbuka untuk belajar agama. Ini alamat masuk neraka. Di dalam kitab Syarah Jami'us Shaghir yang dikarang oleh Imam Al-Munawi itu disebutkan bahwa tanda-tanda orang yang husnul khatimah itu orang yang hatinya ada terbuka untuk belajar ilmu agama. Ini hadis dasarnya, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, jadi itu anugerah dari Allah. Anugerah. Artinya Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ada orang yang dikehendaki Allah masuk surga, dibukakan Tuhan hatinya belajar ilmu. Kayak apa supaya makin dekat dengan Allah, kayak apa supaya makin takut dengan Allah. Nah, ini sudah alamat dah, alamat orang baik, alamat ahli surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya wa ma'lumun annahu la rutbata fawqa an-nubuwah wa la syarafa fawqa syarafil wirathati litilka rutbah. Ulama, orang-orang yang diberi Allah ilmu itu, itulah orang-orang yang mewaris Nabi. Nabi tidak mewariskan kerajaan, tidak mewariskan dinar dirham, tetapi Nabi hanya mewariskan ilmu. Siapa yang diberi Allah ilmu, itulah waris Nabi. Itulah waris Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Dan diketahui bahwa tidak ada martabat yang lebih daripada martabat kenabian. Tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat kenabian. Dan tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan pewaris bagi itu martabat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ilmu itu adalah iksir, sesuatu kimia yang sangat mulia. Kepada siapapun ilmu itu bersifat, maka sesuatu itu menjadi mulia. Sesuatu menjadi mulia. Siapapun orangnya, apabila disifati oleh ilmu, maka orang ini menjadi mulia. Karena ilmu itu sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orangnya sangat tidak sempurna kejadian batang tubuhnya umpamanya. Orang ini sangat miskin, orang ini sangat fakir. Tapi apabila didatangi oleh ilmu dan ilmu bersifat dengannya, maka orang tadi menjadi orang yang mulia. Walaupun dia fakir, walaupun dia sangat miskin, walaupun tubuhnya cacat, tapi apabila disifati oleh ilmu, ilmu datang kepadanya, orangnya menjadi orang mulia. Baik di sisi Allah atau di sisi manusia. Jadi itulah ilmu. Sesuatu yang mana didatangi oleh ilmu, maka sesuatu itu menjadi mahal, sesuatu itu menjadi berharga, sesuatu itu menjadi mulia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله
لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم